Sebelum kita melanjutkan materi, perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar berikut. Gambar-gambar tadi terkait dengan materi termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor yang menyertai suatu reaksi. Kalor dilambangkan dengan Ki. Kalor pada tekanan tetap dilambangkan dengan H atau entalpi. Nilai entalpi tidak dapat kita ukur, yang bisa diukur adalah perubahan entalpi atau delta H. Q sama dengan delta H. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaksi. Di dalam mempelajari termokimia, kita akan mengenal yang namanya istilah sistem. Sistem adalah objek yang menjadi pusat perhatian. Lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar sistem. Perhatikan gambar. Ada reaksi antara asam sulfat dengan larutan soda kue. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah asam sulfat dan larutan soda kue. Artinya, sistem kita adalah asam sulfat dan larutan soda kue. Sedangkan pipet tetes, meja tempat mereaksikan, atau hal-hal lain yang ada di sekitar sistem disebut dengan lingkungan. Reaksi eksoterm adalah reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ciri-ciri reaksi eksoterm adalah kalor dibebaskan oleh sistem sehingga delta H bernilai negatif. Terjadi kenaikan suhu. Reaksi endoterm adalah reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ciri-ciri: kalor diserap atau diterima oleh sistem sehingga delta H bernilai positif, terjadi penurunan suhu. Dari uraian tentang materi eksoterm dan endoterm, ini adalah gambar fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan kalor dari matahari atau menyerap kalor dari matahari. Berarti ini adalah contoh reaksi endoterm. Sedangkan berada dekat api unggun akan terasa panas. Ini berarti contoh reaksi eksoterm. Sebutkan contoh masing-masing reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari. Persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Persamaan termokimia adalah reaksi kimia yang disertai perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi standar lambang delta H0 atau delta H standar. Delta H standar rumusnya sama dengan delta H per N. Delta H sama dengan Q, sehingga rumus bisa menjadi Q per N. N adalah mol. Macam-macam perubahan entalpi standar. Pertama, perubahan entalpi standar pembentukan dilambangkan dengan delta H standar F. Adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contoh, pembentukan syarat senyawa harus berada di kanan, terbentuk dari unsur-unsurnya. MgCl2 unsurnya adalah Mg dan Cl. Mg logam, maka biarkan berdiri sendiri, sedangkan Cl adalah non-logam, umumnya non-logam diberi indeks 2. Untuk standar, koefisien MgCl2 harus 1, koefisien senyawa yang terbentuk harus 1. Jika tidak ditulis, artinya ini 1. Maka ini yang disebut dengan reaksi pembentukan dan reaksi pembentukan standar. Contoh lain adalah NH4Cl, senyawa berada di kanan. Unsur-unsurnya adalah N, H, dan Cl. N, H, dan Cl. N non-logam diberi indeks 2, H diberi indeks 2, Cl diberi indeks 2. Koefisien senyawa yang terbentuk harus 1. Harus 1, maka disetarakan reaksi N di kanan 1, di sini dikali setengah. 1 per 2 kali 2 adalah 1. H di sini ada 4. 2 kali 2, 4.
Cl 1/2 kali 2 adalah 1. Yang kedua adalah perubahan entalpi standar penguraian. Perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Sebenarnya reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Sekarang senyawa berada di kiri. CaO, ini senyawa berada di kiri dalam kondisi koefisien 1. Unsur-unsurnya adalah Ca dan O. Ca logam maka dia berdiri sendiri, O adalah non-logam diberi indeks 2. Setarakan reaksi, ingat koefisien senyawa harus 1 untuk standar. Koefisien sama dengan mol di dalam pembelajaran kita. Koefisien sama dengan mol. Contoh selanjutnya. NH4Cl. Perhatikan reaksi sebelumnya, NH4Cl berada di kanan, sekarang NH4Cl berada di kiri. Sehingga nilai delta H yang tadinya negatif menjadi positif. Yang ketiga adalah perubahan entalpi standar pembakaran dilambangkan dengan delta H standar. C adalah perubahan entalpi yang menyertai pembakaran sempurna 1 mol senyawa pada keadaan standar. Contoh adalah pembakaran C3H8 atau propana. Setiap pembakaran ditambah O2, pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon selalu menghasilkan CO2 tambah H2O. Setarakan reaksi, nih reaksi yang ada sudah setara. Ada beberapa perubahan entalpi standar yang lainnya, namun yang perlu dipelajari terlebih dahulu atau dipahami terlebih dahulu ada 3. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar.